Aliran energi kuat bertabrakan, menciptakan suara memekakan telinga saat dua pedang kayu beradu. Aura ungu terang berkobar di titik tumbukan, memancarkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Senyum sombong dan gila merekah di bibir Rian, mata kuningnya bersinar dengan tekad kuat. Suara retakan terdengar saat ia mengerahkan seluruh kekuatannya pada serangan itu, menggeram, "Sekarang juga, mulai sekarang giliranku." Otot-otot di tangan Rian menonjol, dan dengan suara kerak yang nyaring, pedang kayu lawannya tidak sanggup menahan tekanan, hancur berkeping-keping. Pecahan kayu tajam tak terhitung berterbangan di udara, menciptakan hujan serpihan di sekitar Rian. Di tengah keheranan Shirone, pedang itu telah hancur sepenuhnya, hanya menyisakan gagangnya saja di tangannya. Sambil menghela napas lega, Shirone dalam hati berpikir, "Taruhanku berhasil." Shirone terengah-engah. Dadanya naik turun tanpa henti. Dengan pukulan pertama, aku sudah memahami situasi. Dengan pukulan kedua, aku sudah menghitung waktu serangan lawan. Dan akhirnya, pada pukulan ketiga, aku berhasil. Inilah teknik pukulan petir yang sudah aku latih keras selama lebih dari 3 tahun. Shirone berpikir dalam hati. Matanya perlahan mendapatkan kembali ketenangannya. Di hadapannya, Rian berdiri terpaku. Pedang kayunya pun sudah patah berkeping-keping. Ekspresi angkuh yang biasa di wajahnya telah sepenuhnya lenyap, digantikan oleh kebingungan ekstrim. Dia terkejut memandang Shirone, keringat mengalir deras di pelipisnya. "Hei, kau!" Rian berbicara dengan susah payah, suaranya penuh keraguan dan kemarahan. "Di mana kau belajar ilmu pedang?" Shirone menatap langsung ke mata Ember yang menatapnya tajam, dengan tenang menjawab, "Ini bukan ilmu pedang, ini adalah pukulan petir." "Apa?" Rian berteriak, tidak bisa mempercayai telinganya. Shirone menjelaskan perlahan, suaranya monoton seolah sedang menceritakan kisah yang tidak berhubungan. "Tempat kerja ayahku di gunung, dan aku juga sering ikut ayah ke gunung untuk menebang kayu bakar. Tapi fisikku terlalu lemah untuk bisa menebang pohon. Jadi ini adalah keterampilan yang aku pelajari untuk menutupi kekurangan itu. Oleh para penebang kayu, itu disebut pukulan petir." Penjelasan Shirone seperti guntur di telinga Rian. Bajingan ini, omong kosong apa yang dia bicarakan? Dia berpikir terpaku. Mempelajarinya saat menebang kayu bakar. Aku sudah berlatih pedang selama 15 tahun. Seluruh tubuh Rian kaku, tenggelam dalam keterkejutan dan rasa malu yang tak terlukiskan. Kemarahan sunyi meraung dalam benak Rian. Itu bukan keterampilan yang bisa dipelajari hanya dengan membelah kayu. Prang! Rian teringat kembali saat pedang kayu itu pecah berkeping-keping. Serpihannya berterbangan di lantai batu yang dingin. Semua orang bersorak, "Rai, kamu hebat sekali. Tak disangka kamu telah mempelajari jurus pamungkas pemecah pedang." Sang guru yang berdiri di sampingnya melipat tangan di belakang punggung dan mengangguk puas. Berkata kepada pria di depannya, dia baru 12 tahun, tapi sudah menguasai teknik rahasia klan Ogent. Keterampilan tuan muda kedua telah melampaui teman-teman sebayanya. Saya tidak ada lagi yang bisa diajarkan. Sementara itu, ayah mereka tertawa terbahak-bahak. Matanya penuh dengan kebanggaan yang tak tersembunyi saat melihat ke arah putra yang menang. "Kau telah mewarisi bakatku, Rai. Kita akan mengadakan pesta besar untuk merayakan hari ini." Tawa riangnya menggema di seluruh lapangan latihan. Di tengah kerumunan orang dewasa yang bersorak gembira, Rian terduduk di tanah. Pedang kayunya juga hancur di sampingnya. Dia benar-benar terlupakan. Air mata kesal mengalir dari sudut matanya, tangan kecilnya mengepal erat karena rasa malu dan tak berdaya. Rian Ogen berteriak penuh kebencian dan ketidakberdayaan. "Mengapa aku tidak bisa mengejar bajingan itu? Rian Ogen!" Raungan yang tanpa sadar keluar itu membuat Shirone cemas memanggil dari belakang, Tuan muda?" Tapi Rian tidak mendengar. Amarahnya meledak bagai api yang membara, mewarnai seluruh tubuhnya ungu. "Aku tidak bisa menerimanya!" Melihat Rian tenggelam dalam amarahnya, Shirone yang bingung mendekat, berusaha menenangkan keadaan. "Tuan muda, jika saya melakukan tindakan tidak sopan..." "Diam kau!" Rian memotongnya. Bentakan kasar itu membuat Shirone terpaku, setetes keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tanpa menunggu Shirone bereaksi, Rian berbalik, meraih pedang sungguhan di rak. Suara klang bergema saat ia mencabut pedang itu dengan kuat dari sarungnya. Tangannya mencengkeram erat gagang pedang, lalu tanpa peringatan, ia melemparkannya langsung ke arah Shirone. "Ambil ini!" Shirone tersentak, panik ia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
Rian dengan tegas menyatakan, karena senjata kita berdua sudah hancur, maka pertandingan ini belum berakhir. Shirone berdiri di hadapannya, keringat mengalir di pelipisnya, seluruh tubuhnya gemetar mendengar pernyataan Rian. Pedang sungguhan, gumamnya pada diri sendiri, kedua tangannya mencengkram erat gagang pedang kayu. Sebuah ketakutan yang mencekik hatinya. Aku bisa benar-benar mati. Ketakutan membuat Shirone memohon, mata birunya terbuka lebar penuh kepanikan. Tuan muda, mohon pertimbangkan lagi, aku sama sekali belum pernah belajar ilmu pedang. Menanggapi permohonan Shirone, Rian hanya menatapnya dengan dingin, nadanya tenang dan menakutkan. Itulah mengapa aku memberimu waktu. Jika kamu cukup berbakat untuk mempelajari jurus sambaran petir saat membelah kayu, kamu pasti akan menemukan caranya. Tatapan Rian menajam, ia menunjuk lurus ke arah Shirone, suaranya sedingin es. 1 bulan lagi, tepat di sini, kita akan bertanding menggunakan pedang sungguhan. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Sebuah sumpah yang penuh ancaman bergema di udara. Setidaknya, aku pasti akan melampauimu. Di bawah langit yang jernih, sinar matahari yang hangat menyinari lembah, tempat kediaman megah keluarga Ogen berdiri dengan anggun di antara pegunungan yang bergelombang. Di dalam ruangan mewah, di antara tumpukan buku tebal, Shirone menundukkan kepalanya ke meja kayu yang mengilap, kedua tangannya menjambak rambut pirangnya dalam keputusasaan. Dia menghela napas panjang, sebuah kebenaran pahit baru saja terlintas di benaknya. Wah, aku mengerti apa yang terjadi. Alur pikiran Shirone mulai merangkai kembali informasi tentang keluarga aneh ini. Keluarga Ogen memiliki keunikan, yaitu warna rambut hitam dan biru sama-sama diwariskan secara turun-temurun. Pemimpin keluarga saat ini, Bischoff Ogen dengan rambut hitam, memiliki 3 putra dan 1 putri. Putra sulung, juga berambut hitam, adalah seorang pendekar pedang level 6 yang bersertifikat, seorang prajurit sejati. Sementara itu, putri tertua dengan rambut biru bergelombang menunjukkan bakat musik yang luar biasa dan telah memilih jalan seorang pianis di istana daripada memegang pedang. Dan terakhir, putra kedua, Rai Ogen yang berambut hitam, dipuja oleh seluruh dunia sebagai seorang jenius. Shirone teringat, seorang pelayan tersenyum puas saat menceritakan kisah lama. Tidak seperti saudara-saudaranya yang berambut hitam dan berbakat, Tuan Rian bahkan sudah mengundang guru privat tapi dia tetap dianggap tidak berbakat. Siapapun yang bekerja di mansion ini pasti tahu cerita itu. Di perpustakaan yang bermandikan cahaya matahari, di antara tumpukan buku yang menjulang tinggi, Shirone menjambak rambut pirangnya dalam keputusasaan, wajahnya terkulai di atas meja. Aku telah melakukan hal yang sia-sia, seharusnya aku diam saja dan menahan diri. Penyesalan menggebu-gebu di dalam hatinya. Tak kusangka aku melukai harga diri seseorang yang harus hidup sepanjang hidupnya dalam perbandingan dengan saudara-saudaranya. Aku kira semua bangsalan adalah orang-orang luar biasa. Setetes air mata perlahan mengalir di pipinya. Shirone mengangkat mata birunya yang berkaca-kaca, tangannya menggenggam erat sebuah buku, seolah itu adalah satu-satunya penyelamat. Ia berpikir pahit, jika tidak ada buku-buku ini, aku sudah berpikir tidak ada lagi alasan untuk hidup. Jika aku benar-benar mati, orang tuaku akan, rangkaian pikiran menyakitkan itu terputus, tenggelam dalam keheningan yang berat. Namun kemudian, kesedihan itu dengan cepat tergantikan oleh tekad baja. Shirone berdiri tegak, matanya penuh tekad. Aku tidak punya waktu untuk ini. Aku harus berpikir matang-matang, pada akhirnya aku akan menjadi penyihir. Karena terbiasa hidup di gunung, aku sangat percaya pada ketahanan fisikku. Dalam keheningan perpustakaan, di bawah cahaya keemasan senja, Shirone menyusuri punggung buku-buku bersampul kulit tebal. Matanya berhenti pada judul-judul tentang seni pedang. Secercah harapan mulai menyala dalam hatinya. Mungkin, aku bisa bertahan hidup jika aku mempelajari semacam seni bela diri untuk pertahanan diri. Pikirnya dalam hati. Tekadnya perlahan terlihat di wajahnya yang elok. Meskipun setetes keringat kecemasan mengalir di pelipisnya, dia tetap dengan tegas memeluk tumpukan buku yang berat, merasakan beban pilihannya. Aku harus melakukan apapun yang aku bisa. Di luar lapangan latihan, kesunyian tiba-tiba terkoyak oleh jeritan keras yang bergema dari luar.
lapangan latihan, Rian melesat seperti anak panah, tubuhnya tegang hingga batas maksimal. Berdiri dengan tangan terlipat mengawasi, master pedang itu mengamati. Ketika Rian melaju cepat bagai angin, dia berteriak puas, 100 putaran, selesai. Pendekar pedang berpengetahuan luas itu mengamati muridnya dengan ekspresi terkejut bercampur sedikit kepuasan. Matanya sedikit menyiput. Kau baru saja memecahkan rekor pribadimu. Menghadapnya, Rian gemetar hebat karena kelelahan. Dia meraung, suaranya serak karena berusaha keras. Sialan, ini masih disebut latihan? Terperangah oleh perkataan kurang ajar Rian, pendekar pedang itu melotot. Wajahnya yang sudah kusut kini mengerut marah. Mulutnya ternganga. Ah, ada apa bocah kurang ajar ini? Rian mengatupkan gigi, mengerahkan setiap ototnya yang berteriak protes untuk tetap berdiri tegak. Dia berteriak keras, suaranya dipenuhi keras kepala dan tekad gila. Aku masih bisa berdiri dengan kedua kakiku. Guru, tidak punya latihan yang lebih keras lagi? Ahli pedang yang berpengetahuan luas itu menyipitkan mata ke arah Rian. Wajah remaja itu basah kuyup oleh keringat. Napasnya berat, tetapi mata kuning ambar itu masih memancarkan sikap keras kepala yang menantang. Kau, ada sesuatu yang terjadi ya? Rian menundukkan wajahnya. Suaranya kasar. Tidak ada apa-apa, Pak. Penolakan mentah-mentah dari murid itu tidak luput dari pengamatan tajam sang ahli pedang. Dia berpikir dalam hati, Rai lagi? Apa anak itu mempelajari skill baru lagi? Tapi dia sudah membangkitkan skema. Setelah merenung sejenak, dia dengan tegas menyatakan, baiklah, jika kau mati, itu bukan tanggung jawabku. Adegan beralih ke arena raksasa yang sepi, hanya ada suara angin kencang bertiup melewati tribun kosong. Dari sisi berlawanan, Rian berteriak keras, suaranya penuh tekad. Tentu saja, Pak. Pada saat yang sama, di perpustakaan keluarga yang tenang, Shirone membolak-balik sebuah buku kuno berjudul Sejarah Ilmu Pedang. Kata-kata di halaman buku itu seolah membuka dunia yang sama sekali baru. Jika penyihir memiliki ranah roh untuk berinteraksi dengan dunia luar, maka seorang pendekar pedang memiliki skema, diagram rinci tentang tubuhnya sendiri. Ini adalah konsep citra tubuh yang didorong hingga batas ekstrem, memungkinkan para master untuk memahami dan mengendalikan tubuh hingga ke tingkat sel. Shirone terkesiap, sebuah gagasan cemerlang terlintas di benaknya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tunggu, bukankah ini benar-benar berlawanan dengan ranah roh? Haruskah aku mencobanya? Mata birunya memancarkan rasa ingin tahu dan tekad. Sebuah ide berani baru saja muncul. Dalam ruang batin yang hening dan mistis, Shirone tenggelam dalam alur pemikiran, seluruh tubuhnya diselimuti aura cahaya biru zamrud yang cemerlang. Ia bergumam, pertama, aku harus merasakan diriku sendiri, sejauh ini masih muda, sama seperti alam roh. Di alam roh, aku perlu menghapus ego, tetapi dengan skema, aku harus menggali lebih dalam ke dalam keberadaanku sendiri. Jika aku bisa menyingkap tabir pada saat ini, aku akan menyelesaikan satu halaman skema. Namun, keraguan tiba-tiba muncul. Shirone menyadari bahwa terburu-buru mengerahkan kekuatannya pada skema, sesuatu yang sama seperti alam roh, sungguh tidak efektif. Bayangannya perlahan kembali nyata, keluar dari kondisi kontemplasi yang mendalam. Sebuah ingatan tiba-tiba terlintas di benaknya, gambaran seorang gadis kecil yang pernah ia temui 3 tahun lalu. Ia bertanya-tanya dengan bingung, gadis yang kutemui 3 tahun lalu itu, mungkinkah dia juga pengguna skema? Sulit dipercaya, dia bisa melakukan itu pada usia segitu, sungguh menakjubkan. Kilatan cahaya dingin memancar dari bilah pedang saat Shirone menghunusnya dari sarung. Shirone membuat keputusan terakhir, suaranya penuh ketegasan. Akan lebih baik jika aku menggunakan alam roh sebagai dasar untuk belajar ilmu pedang. Mari, kita mulai dengan latihan tebasan 8 arah. Shirone berteriak nyaring penuh kekuatan. Hap! Tebasan pertama, lalu mengayunkan pedangnya dengan lintasan yang sempurna dan kuat. Di saat yang sama, di tempat latihan lain di bawah matahari terbenam yang menyala, suasana sangat tegang. Sang ahli pedang berteriak panik, Rian, bocah nakal ini, berhenti, ototmu akan robek. Mengabaikan peringatan gurunya, Rian masih dengan gila-gilaan melampiaskan amarahnya pada sebatang kayu keras. Ia mengertakkan gigi, mengeraskan seluruh tubuhnya, memukuli target berulang kali dengan tangan kosong. Darah sudah mulai menetes dari sendi-sendi jarinya yang lecet. Ini belum robek, Rian menggeram, mengabaikan rasa sakit. Setiap pukulan brutal yang mendarat membuat serpihan kayu bertebaran. Kegilaan di matanya semakin meningkat, berubah menjadi keputusasaan dan kemarahan. Sial, kenapa ototku tidak robek? Kenapa tanganku tidak patah? Ia berteriak penuh kemarahan, terus menyiksa dirinya. Sang ahli pedang hanya bisa berdiri memandangi. Wajahnya berkerut pucat karena cemas, setetes keringat dingin mengalir
di pelipisnya saat menyaksikan pemandangan yang menghantui itu. Air mata kemarahan mengalir di wajah Rian yang berlumuran debu tanah. Dia berteriak putus asa, "Mengapa aku tidak bisa menggunakan skema?" Tangannya mencengkram erat pedang kayu, urat-urat biru menonjol, menahan semua ketidakberdayaan dan kemarahan di sana. Tiba-tiba, suara sang pendekar pedang yang dalam dan agung terdengar dari belakang. "Cukup Rian, hentikan untuk hari ini." Mendengar kata-kata gurunya, ketabahan terakhir dalam diri Rian seakan runtuh. Dia menjatuhkan kedua tangannya, menjawab dengan suara serak, "Baik guru." Pedang kayu itu jatuh ke tanah kering, menimbulkan suara keng yang menyedihkan. Saat matahari terbenam, mewarnai seluruh langit dengan jingga yang cemerlang, kedua guru dan murid itu duduk berdampingan di tepi arena yang luas. Sang pendekar pedang menggunakan handuk basah, dengan lembut menyeka keringat di bahu telanjang muridnya yang kokoh dan bertanya, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Rian menghela napas, menjawab, "Aku sedang berpikir kedua lenganku hampir copot." Sang pendekar pedang menatap lurus ke muridnya, tatapannya dalam. "Rian, dalam laporan-laporanku, aku tidak pernah menulis bahwa kamu memiliki bakat sama sekali." Pernyataan terus terang itu membuat Rian terpaku. Dia berbalik, suaranya sedikit kesal. "Justru karena itulah aku harus berlatih mati-matian seperti ini." Sang pendekar pedang tetap tenang, melanjutkan dengan lembut. "Tapi aku tetap berpikir kamu memiliki keahlian dalam sesuatu. Pernahkah kamu memikirkan apa yang kamu lakukan dengan baik?" Rian memalingkan wajahnya, tatapannya jauh. "Aku tidak tahu, aku hanya tahu di mana aku buruk." Sang pendekar pedang menggelengkan kepala. "Itulah mengapa kamu bukan seorang jenius." Tubuh Rian basah kuyup oleh keringat setelah latihan. Ia berbalik dengan kesal, seolah tak mau mendengar sepatah kata pun lagi. "Sudah, aku tahu aku salah. Apa kau mengejekku, Sensei?" Pendekar pedang itu hanya tersenyum tipis, tatapan matanya yang dalam menembus sanubari muridnya. Seorang jenius tahu dirinya jenius, dan mereka juga tahu apa yang mereka kuasai. Itulah mengapa kerja keras seorang jenius selalu dijamin untuk mencapai apa yang mereka kuasai. Hal yang paling ditakuti para jenius itu adalah kerja keras untuk mencapai apa yang tidak bisa mereka miliki. Keinginan membara untuk menantang apa yang tidak mereka kuasai. Itulah yang bisa disebut musuh bebuyutan para jenius. Kata-kata sang guru seperti sengatan listrik yang menjalar di punggung Rian. Ia berbisik mengulang, "Musuh bebuyutan para jenius." Ya, sebuah senyuman tipis sedikit mencemooh diri sendiri namun juga penuh kelegaan tiba-tiba merekah di bibirnya. Itu adalah kata-kata penghiburan terbaik yang pernah kudapat. Tangannya mencengkeram erat celana, urat-urat menonjol. Benar, jika itu adalah bakat yang sejak awal tak kumiliki, maka cukup berlatih sampai mati untuk mendapatkannya. Keringat mengalir di pipinya, namun mata kuning ambar Rian kini menyala dengan api tekad yang gila. Ia menggertakkan gigi, tersenyum menantang dan meraung, "Aku pasti akan menang." Di suatu tempat, Shirone juga sedang berlatih keras untuk melindungi nyawa seluruh keluarganya.